Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanafi dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perang salib sendirian. Karena materinya sangat banyak. Perang salib saudara-saudara adalah salah satu konflik keagamaan terburuk dalam sejarah. Jadi di mana orang-orang yang sama-sama percaya akan Tuhan yang sama itu berperang secara sadis selama bertahun-tahun. Nah, perang salib atau disebutnya crusade. Di sini saya membuat bagannya. Latar belakangnya adalah Konsili Clermont, di mana Paus Urbanus II pada tanggal 26 November 1095 meneriakkan Deus Vult. Itu bahasa Latin yang artinya Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki bahwa orang-orang Kristen itu harus merebut Yerusalem, tanah suci dari orang-orang kafir yang disebut sebagai orang Islam. Ya, latar belakang lainnya adalah Paus Urbanus II beraliansi dengan Kaisar Alexios Komnenos dari Bizantium untuk melawan Arslan dari Seljuk. Tulisannya begini yang benar ya. Oke. Jadi perang salib itu ada 8 periode. Di sini saya tulisnya cuma 6 karena spidolnya habis. Perang salib pertama itu tahun 1097 sampai 1099 dengan tokoh Kristennya Godfrey de Bouillon, Raymond de Toulouse, dan Henry IV Holy Roman Emperor. Oke, kebanyakan di sini adalah orang dari Prancis. Mereka berhasil merebut dan tokoh Islamnya adalah Sultan Seljuk Khilji Arslan. Dalam peperangan ini mereka berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan 4 negara Latin atau Outremer bahasa Prancisnya di pesisir barat Levant, yaitu County Edessa, Kepangeran Antioch, Kerajaan Yerusalem, dan County of Tripoli. Jadi ini di wilayah Palestina, Lebanon sampai ke wilayah Turki sekarang di pesisir timur Mediterania atau di pesisir barat Levant. Nah, jadi dalam perang salib pertama ini mereka menang. Dalam perang salib kedua, tokoh Kristennya adalah Louis VII dan Konrad III Holy Roman Emperor. Sedangkan tokoh Islamnya adalah Imaduddin Zaki. Hasilnya adalah kemenangan Islam, tapi belum berhasil merebut Yerusalem. Perang salib ketiga ini perang antara kerajaan Yerusalem melawan Nuruddin bin Imaduddin Zaki, Salahuddin Al-Ayyubi, dan Hasan bin Sirkawah, berlokasi di Mesir. Dalam peperangan ini pasukan Salahuddin berhasil mengusir pasukan salib. Tapi Salahuddin belum jadi raja di situ, dia baru menjadi jenderal. Nah, kemudian pada perang salib keempat dipimpin oleh Friedrich Barbarossa, Holy Roman Emperor. Tapi beliau sayangnya tidak berhasil memimpin sampai selesai karena tenggelam di sungai ketika sedang mandi. Kemudian ada Philip August dari Prancis dan Richard de Lionheart, musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya mendirikan dinasti Ayyubiyah setelah kematian Nuruddin bin Imaduddin Zaki dan berhasil mengalahkan Richard. Akhirnya Yerusalem kembali ke tangan orang Islam. Pada perang salib ke-6 pemainnya adalah putra dari Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Al-Kamil, melawan Holy Roman Emperor Friedrich von Hohenstaufen. Tapi di sini mereka tidak jadi berperang dan mengadakan perjanjian bahwa Yerusalem akan dijaga oleh Friedrich. Dan akhirnya Friedrich malah pulang ke Eropa dan mengalahkan pasukannya ke Eropa Utara untuk memerangi para penyembah berhala. Dan seterusnya, karena videonya sudah habis, maka saya akan jelaskan di sini. Oke, di pelabuhan. Ini Mijan nih paling eksis. Oke, jadi perang yang keempat ini disebut juga perang Latin ya, perang di mana Salahuddin Al-Ayyubi mencapai kesuksesan terbesarnya adalah perang Latin ya, atau salah satu pertempuran di dalam perang salib keempat. Nah, perang salib kelima itu pelakunya lagi adalah orang raja atau jenderal Prancis Jean de Brunner. Tapi akhirnya dia juga gagal. Ini periode ke-6 yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu periode ke-7 Louis IX atau yang dijuluki sebagai The Universal Spider ingin membebaskan
Yerusalem sekali lagi. Tapi pas 30.000 pasukannya tewas dan ia sendiri tertangkap. Lalu perang salib ke-8 adalah adiknya mencoba untuk membalas dendam, yaitu Louis ke-10, tapi dia juga gagal karena mati akibat penyakit. Setelah periode ini akhirnya orang Eropa sudah lelah berperang terus di Yerusalem, dan umat Islam juga punya masalah, yaitu invasi bangsa Mongol terhadap Baghdad. Jadi perang salib berhenti setelah itu. Setelah tahun 1270 perang salib sudah selesai. Tapi kerajaan ini masih ada sampai akhirnya dinasti Mamluk berhasil menguasai wilayah Levant dan Timur Tengah sekitarnya, dan kerajaan salib yang terakhir, tentara salibnya diusir, berhasil dikalahkan. Maka berakhirlah kerajaan tentara salib di Timur Tengah berkat bantuan dinasti Mamluk. Nah, apa dampak dari perang salib? Kalau di buku-buku ada kalimat yang selalu muncul, yaitu katanya perang salib itu membuat umat Islam jadi defensif, memasang Islam dari segala arah, kemudian memunculkan diri. Itu kata kebanyakan buku. Dampak lainnya adalah ada interaksi yang cukup intens antara orang Kristen Eropa dengan orang Timur Tengah, orang Islam, sehingga terjadi pertukaran budaya. Dan pengaruh ketiganya adalah ya kerusakan yang cukup banyak dari segi material, harta benda, akibat peperangan yang cukup lama. Dan juga orang pasukan salib itu pergi ke Yerusalem, itu juga mereka membawa harta rampasan yang cukup banyak. Jadi motif ekonomi cukup besar dalam perang salib ini. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan simpel aja. Jangan tanya status gue. Itu mungkin nanti. Kita tahu bahwa Yerusalem itu menjadi piala atau yang diperebutkan dalam perang tersebut ya. Sebenarnya selain dorongan Duskul tadi, adakah dorongan lain adakah dorongan lain yang mengakibatkan perang salib ini terjadi? Pasalnya apakah hanya dengan semangat spiritualitas dari gereja sebegitunya membakar para martir itu, dan selain itu, selain keuntungan apa saja yang didapatkan apabila mendapatkan Yerusalem? Terima kasih saudara Andy atas pertanyaan yang menarik. Sebenarnya kenapa Yerusalem dijadikan piala rebutan itu adalah karena dengan menguasai Yerusalem maka akses untuk berziarah ke makam Yesus Kristus atau ke gereja makam suci itu lebih mudah. Jadi ini masalah pilgrim. Kayak misalnya kalau umat Islam susah kan berhaji, kalau ada halangan kan sedih kan. Jadi makanya untuk mempermudah itu maka Yerusalem harus dibebaskan dari orang Islam, harus menjadi milik orang Kristen. Itu keuntungannya. Selain ada keuntungan ekonomis dari penjarahan pasukan salib, dan selain itu juga yang mendorong orang Kristen itu untuk berjihad, melakukan perang suci, itu adalah memang dorongan agama, teologi agama Kristen memang mengharuskan bahwa orang Kristen itu harus mengkristenkan orang lain atau misi misionaris. Karena perang salib ini bukan cuma di Timur Tengah. Ini crusade biasa, ada namanya Northern Crusade, perang salib utara melawan orang Baltik penyembah berhala. Ada juga Byzantine Crusade atau Eastern Crusade untuk melawan orang Kristen Ortodoks, itu juga ada hal seperti itu. Jadi asal dasar teologi, terus keuntungan untuk berziarah pastinya sama kayak kita, dan yang terakhir ya keuntungan dari segi ekonomis itu menurut saya. Tingkat Yerusalem itu. Berarti martirnya itu malah dikasih duit ya? Martirnya ini emang dorongan. Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Stop. Kalau jadi martir di sini langsung mau ke surga. Jadi dalam di Koncil Lamong ini, Paulus Urbanus II bilang siapa yang ikut serta dalam perang salib masuk surga.
nggak pakai masuk neraka dulu langsung. Jadi itu tiket jalan kita masuk surga itu adalah pasal itu, maaf saya lupa. Jadi itu menarik perhatian orang-orang. Iya, kalau saya baca juga kebanyakan martir itu bekas penjahat. Jadi supaya dosa-dosa di dunia diampuni, Paulus menyemangati dengan hal-hal kayak gitu. Dan juga ada ini kan punya dosa loh. Ada hubungannya mau digerai nggak? Holy Grail ya. Holy Grail itu hanya teori konspirasi buatan Daniel. Orang salib Kristen apa Protestan? Katolik Protestan Ortodoks. Oke. Sebagai Katolik pastinya. Katolik. Ada yang nyuruh Paulus, ada yang nyuruh Niu. Protestan kan kagak percaya sama Paulus. Protestan nggak punya yuridiksi kata suci. Jadi Katolik pasti. Gua ada pesan Katolik. Ada yang mau bertanya lagi masalah perang salib? Bagaimana sikap pemegang Yerusalem kan pemegangnya orang-orang Katolik ya, yang memegang Yerusalem. Gimana sikap terhadap orang-orang yang non Kristen gitu? Apakah mentolerir atau intolerir? Maksudnya orang Kristen yang mana? Enggak. Pos. Ini kan pada saat yang megang Yerusalem itu orang-orang Katolik, yang orang Kristen. Bagaimana sikap orang-orang Katolik ini, maksudnya pemimpinnya ini terhadap orang-orang selain Kristen di Yerusalem itu? Jawabannya simpel. Mereka kalau nggak disiksa, dibunuh, diusir. Dan ya kenapa sebabnya seperti itu? Sebabnya kenapa mereka melakukan itu? Apakah karena emang menurut ajaran mereka Yerusalem ini milik mereka dan orang-orang selain itu dilarang untuk masuk ini? Oke. Itu saja milik mereka. Bagi orang Kristen ya orang Islam itu sesat. Kalau sesat, orang kafir itu wajib dibunuh. Itu teologi kayak gitu ada hal-hal seperti itu. Jadi menurut maka ya umat Islam ya tidak berhak dan harus diusir. Begitu juga dengan umat Yahudi. Kalau kita lihat sejarahnya, selama orang Kristen yang menguasai Yerusalem, orang Yahudi tidak boleh kembali ke Yerusalem. Tapi kalau orang Islam berkuasa, orang Yahudi bebas untuk berziarah kembali ke Yerusalem. Gitu. Jadi Islam itu lebih toleran, kalau Kristen lebih kaku, sangat eksklusif dan intoleran kalau dalam kasus ini, terutama kasus Katolik. Jadi close. Oke, Tadi dulu. Iya. sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.